Satu hal yang saya tahu pasti, kenapa orang itu bisa bangkrut, yaitu karena mereka melakukan investasi yang mereka tidak mengerti. Hai guys, kembali bersama saya Sansen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Pada tanggal 7 April, saya melihat berita di CNBC Indonesia. Ada berita tentang bos-bos handphone proxy bangkrut gara-gara kripto. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak orang yang bangkrut karena kripto? Oke, sebelum kita bahas, sebenarnya sebelum-sebelumnya bukan hanya kripto, bukan hanya karena kripto banyak bos-bos itu bangkrut. Karena saham juga banyak, oke? Kenapa bisa sampai mereka itu bisa bangkrut karena saham atau karena kripto? Padahal banyak yang sudah terbukti berhasil dari tahun-tahun, puluhan tahun yang lalu. Banyak orang yang berinvestasi di saham itu kaya semua. Contohnya Warren Buffett, oke? Nah, tapi kenapa banyak orang yang malah mereka itu bangkrut? Oke? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu. Kita akan pelajarin dulu sebenarnya kripto itu apa. Oke, nah bahasa sederhananya saya akan jelaskan dalam bahasa sederhananya. Kripto itu adalah mata uang digital yang dapat dipakai untuk transaksi online. Oke, nah apa kelebihan kripto dibandingkan dengan mata uang seperti rupiah, US dollar? Oke, nah begini, jika Anda melakukan transaksi di luar negeri, mungkin Anda impor barang mungkin di China atau di Amerika, Anda bisa membayar dengan kripto, contohnya Bitcoin, Ethereum, ataupun yang lain. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya begini, jika Anda menggunakan mata uang rupiah, maka pertama, biaya adminnya itu mahal. Yang kedua, tidak bisa langsung pada hari itu juga. Dan yang ketiga, Anda harus ke money changer jika Anda tidak memiliki akun falas. Oke, nah jadi inilah kekurangan daripada mata uang biasa. Sedangkan kalau kripto, hari ini Anda transfer, hanya dalam hitungan menit, transferan Anda itu sudah masuk ke penerima. Jadi, lebih cepat prosesnya dan sangat murah, biaya adminnya sangat murah sekali. Itu nggak nyampe $1. Oke, nah makanya kripto ini dibikin sebenarnya untuk transaksi online. Karena kedepannya dunia ini itu akan menjadi benar-benar sudah benar-benar open market. Orang bisa jualan dari Indonesia ke Afrika atau ke Amerika, karena itu semua sudah ada platformnya, kayak Amazon sudah ada, terus juga kayak eBay, kayak kalau di China tuh ada Taobao dan segala macam, Alibaba. Makanya diciptakanlah koin kripto untuk transaksi online. Oke, nah jadi koin kripto ini akan sangat berguna, akan sangat menjadi tren dan menjadi alat yang paling efektif, alat pembayaran yang paling efektif di masa depan. Apalagi kalau metaverse sudah jadi, metaverse sudah rame, sudah menjadi tren. Oke, nah kita kembali. Setelah kita mengetahui kripto itu apa, kenapa orang itu bisa bangkrut karena kripto atau karena saham? Satu hal yang saya tahu pasti, kenapa orang itu bisa bangkrut, yaitu karena mereka melakukan investasi yang mereka tidak mengerti. Dan investasi yang benar itu jangan menggunakan uang bisnis kita. Jadi harus menggunakan uang nganggur. Jangan menggunakan uang bisnis kita. Itu salah satu alasan juga kenapa orang itu bisa bangkrut. Ya, kenapa orang itu bisa bangkrut? Karena mereka menggunakan uang bisnis itu untuk berinvestasi atau trading di saham atau kripto. Oke? Investasi ini sama dengan Anda berbisnis. Saya kasih contoh. Anda mau impor barang dari China. Oke, Anda mau impor barang yang belum ada. Ini adalah produk baru yang belum ada di Indonesia. Nah, Anda tentu berspekulasi. Sama seperti Anda mau trading di kripto. Anda berspekulasi terhadap sebuah koin. Oke? Nah, masalahnya Anda berspekulasi seperti ini. Oh, kira-kira barang ini jalan enggak ya? Masuk dulu lah. Kemudian Anda berharap supaya barang tersebut jalan, barang tersebut laku. Sama seperti kripto. Jadi sebenarnya jika Anda berspekulasi tanpa pengetahuan, tanpa sebuah analisa, itu adalah gambling. Itu adalah gambling. Sama seperti Anda masuk barang juga, kalau Anda tidak analisa, kira-kira barang ini pangsa pasarnya siapa, untuk kalangan yang apa, itu semuanya harus jelas. Supaya analisa Anda itu bukan hanya sekedar berspekulasi bisa cuan atau tidak. Harus analisanya, sama seperti kripto dan saham. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan dan pengertian di dalam dunia
paper ini, di dalam dunia saham dan kripto ini, Anda pasti rugi. Apalagi kalau Anda titip ke orang lain. Itu lebih ngeri lagi resikonya. Oke, makanya jika Anda ingin berinvestasi atau berbisnis, Anda harus belajar dulu. Belajar bagaimana Anda menjalankan bisnis tersebut. Ngerti dulu jalannya seperti apa. Semua orang gagal itu karena melakukan sesuatu yang mereka tidak mengerti. Anda harus ngerti dulu. Oke, contoh, di dalam dunia saham dan di dalam dunia kripto, itu ada dua jenis investasi. Investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek itu kita sebut sebagai trader. Dan biasanya orang itu gagal karena mereka melakukan investasi jangka pendek, trader. Mereka tidak mengerti, hanya mendengar orang, oh ini bagus, beli. Dan akhirnya jatuh harganya dan mereka jual rugi. Nah itu loh. Jadi jika Anda ingin investasi, baik itu di kripto ataupun di saham, Anda harus belajar dulu tentang fundamental perusahaan tersebut, fundamental koin tersebut. Yang kedua, Anda harus belajar dulu cara membaca chart atau candle, ya, grafik chart. Oke? Nah, jika Anda ingin berinvestasi jangka panjang, saya akan sharing yang menurut saya cara yang paling efektif dan paling efisien yang sudah terbukti. Oke? Nah, gini. Investasi jangka panjang itu sama seperti menabung. Oke? Anda harus pelajarin dulu fundamental sebuah bisnis. Contoh, GoTo. Ya, GoTo sudah ada sahamnya. Nah, Anda pelajarin bisnis GoTo ini, Tokopedia dan Gojek ini kedepannya akan menjadi seperti apa? Saya yakin mereka itu akan semakin besar, apalagi Gojek akan semakin besar dan semakin besar. Nah, jadi Anda beli itu saham. Oke? Nah, cara beli sahamnya, cara investasi jangka panjangnya seperti apa? Minimal investasi jangka panjang yang diajarkan oleh Warren Buffett itu adalah 5 tahun. 5 tahun, oke? Jadi caranya begini, setiap bulan Anda menyisihkan keuntungan dari bisnis Anda itu untuk dimasukkan atau beli sahamnya GoTo atau saham sebuah koin. Ya kan? Jadi setiap bulan dapat keuntungan, tanam di saham GoTo atau di sebuah koin. Oke? Nah, cara belinya juga. Nah, sekarang kita pertanyaan begini. Oke, terus kita cara menentukan harga belinya gimana? Nah, Anda harus bisa baca trade. Anda harus bisa baca chart candle. Jadi kita beli di angka berapa? Jadi setiap bulan pasti ada naik turunnya. Nah, kita beli di saat merah, di saat turun kita beli. Bulan depannya juga sama, kita beli lagi. Jadi nabung, seperti nabung. Dan seperti ini dijamin Anda pasti kaya seperti Warren Buffett. Sukses seperti Warren Buffett. Tapi jika Anda mau jadi seorang trader, oh tapi 5 tahun kelamaan. Saya maunya bisa dapat saya maunya dapat keuntungan jangka pendek seperti yang saya dengar. Memang benar, banyak anak muda, terutama di Amerika sana, selama pandemi, mereka kaya mendadak karena saham dan kripto. Banyak sekali. Karena apa? Mereka itu mendapatkan begitu banyak keuntungan dari trading ya, bukan investasi jangka panjang. Trading saham dan kripto banyak sekali. Nah, tapi mereka tuh sudah belajar dulu, mereka sudah ngerti dulu, apalagi orang luar negeri. Mereka tuh ada edukasi tentang investasi, terutama saham. Oke? Nah, jadi jika Anda ingin menjadi trader short term, investasi short term, jangka pendek, Anda harus belajar chart. Oke? Anda harus tahu kapan dia akan mulai naik, kalau sebuah koin akan mulai, dan kapan dia akan mulai turun. Dan Anda harus tahu cut loss-nya di support yang mana, dan take profitnya di resist yang mana. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang trader, Anda tidak boleh tamak. Setiap hari Anda harus punya target. Kalau Anda ingin mendapatkan keuntungan setiap hari ya, Anda harus punya target. Target Anda tuh mau berapa persen? Biasanya saya selalu sarankan 2-3%. Ya, ketika kita take profit, ketika yang kita beli itu sudah menghit target kita, jual. Jangan ditahan, jangan tamak. Oh, ini masih bisa naik lagi, nah ini bisa naik lagi. Nah, inilah yang bikin orang tuh menjadi judi. Yang harusnya sudah dapat menjadi buntung. Yang harusnya untung jadi buntung. Anda harus punya target. Jadi pada poinnya adalah, jadi di sini saya bukan ajarkan Anda tentang tradingnya. Saya hanya ingin Anda mengerti. Investasi di kripto, investasi di saham, dan investasi di bisnis kita sendiri itu sama. Jika Anda tidak mengerti, Anda pasti gagal. Anda harus belajar dan mengerti apa yang Anda jalankan, Anda investasikan. Oke, Anda harus belajar.
Jadi, jika Anda tidak belajar, dijamin bisnis biasa pun Anda pasti gagal. Anda harus belajar. Belajar analisis. Ya, seperti tadi saya ngomong, kalau di saham dan di investasi, di saham dan di kripto, Anda harus belajar analisis fundamentalnya, perusahaannya. Yang kedua, belajar chartnya, candle-nya. Anda harus belajar, harus mengerti, harus belajar cara bacanya. Kapan harus cut loss, target take profit-nya berapa persen, harus belajar. Dan di sini di kripto dan di saham, disiplin itu sangat-sangat dipentingkan. Seperti yang saya ngomong, kalau sudah capai target, jual, jangan tahan lagi. Jadi disiplin. Yang kedua adalah mindset. Mindset bahwasannya saham, kripto, dan bisnis itu adalah sebuah bisnis analisa, bukan spekulasi doang. Oke, dan yang ketiga adalah mental. Jadi ketika kita sudah take profit, ya kan, 2%, 3%, dia naik tinggi, jangan sakit hati. Yang penting kita sudah ambil. Ingat, Tuhan mengajarkan kita, hiduplah dengan secukupnya. Ambil secukupnya. Kalau dia mau naik, silahkan dia naik. Yang penting hari ini saya sudah capai target. Oke? Nah, jadi pada poinnya adalah orang itu gagal baik di kripto, baik di saham, ataupun di bisnis karena ketidakmengertian. Oleh karena itu, Anda harus belajar. Belajar cara membangun bisnis Anda dan belajar mengerti apa yang Anda jalankan. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman Anda supaya mereka juga mengerti. Dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya setiap kali kita upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.